Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan. Sekalian juga saya mau informasikan minggu depan hari Jumat jam 1 Anda mengikuti UTS, dan UTS-nya nanti ada 2 kisi-kisinya. Yang pertama harga pokok pesanan, dan yang kedua harga pokok proses yang diolah oleh satu departemen. Setiap soal nilainya 50. Jadi kalau Anda hanya mengerjakan satu soal dan benar semua baru dapat nilai 50. Dua-duanya dijumlahkan totalnya ada 100. Jadi harus Anda kerjakan dua-duanya benar-benar ya. Langsung saya share yang tugas dari Sunan, itu kan ada BC ya. Pertemuan yang ketiga tentang harga pokok pesanan, dan di sini ada tugas dari saya. Anda diminta untuk membuat kartu harga pokok, membuat jurnal, dan membuat laporan laba rugi. Oke, ini saya perlihatkan soalnya, dan saya minta untuk partisipasinya. Mbak Linda Amelia bisa dibuka mute sama videonya. Mbak Linda Amelia. Mana ini orangnya? Iya, Bu. Oke. Videonya sudah muncul? Sudah. Oke. Ya, nama perusahaannya apa Mbak Linda? PT Rina. Ya, punya usaha apa ini? Usaha mebel. Produknya Berupa almari baju. dapat pesanan berapa jumlahnya? 50. 50. Kemudian harga jualnya berapa? 2 juta. Setiap apa itu 2 juta? Setiap almari ya. Dibayar Ya, secara setiap tunai almari. atau kredit, Mbak? Dibayar secara tunai. Nah, tunai atau kredit ini nanti yang menentukan jurnalnya. Langkah pertama Anda diminta untuk membuat apa, Mbak? Harga pokok pesanan. Kartu ya. Oh iya, kartu. Kartu, bukan harga pokoknya, tapi kartunya. Sudahkah Anda buat kartunya menggunakan tabel-tabel? Oh iya, sudah. Oke. Di kartu harga pokok itu kan ada kolom identitas yang harus Anda isikan. Di sini, walaupun tidak diketahui di soal, Anda bisa asumsikan sendiri. Nomor pesanan kita asumsikan nomor 1 ya. Jenis produknya tadi apa, Mbak? Almari baju. Ya, almari baju. Tanggal pesan sekarang tanggal berapa? Tanggal 29. 29 bulan Oktober. 29 Oktober 2021. Kira-kira pesanannya berapa lama, Mbak? 1 bulan. Ya, boleh. Berarti 1 bulan lagi itu tanggal 29 November. November. Oke. Kita asumsikan aja. Yang mesan diketahui nggak siapa yang mesan almari? Di saat tidak. Kita asumsikan aja ya. Bolehlah kita pakai nama PTX misalnya. Sifat pesanan ini ditulis segera untuk dikerjakan atau diproduksi. Berapa unit yang diproduksi atau yang dipesan? 50 almari. Nah, harga jual ini diisi dengan angka berapa, Mbak? 2 juta. Di sini harga jual total. Oh, harga jual total. Iya. Berarti kalau Anda isi 2 juta berarti keliru, karena yang diminta di sini adalah harga jual secara keseluruhannya. Berarti berapa dikali berapa? 2 juta dikali 50. Iya. Nanti di ujian diperhatikan ya, jangan sampai keliru. Ya, harga jualnya adalah harga jual secara total. Oke. Total. Habis itu
Anda buat apa, Mbak, setelah identitasnya terisi semua? Biaya bahan bakunya itu Mm-mm. bagian keterangan. Oke, berarti kan Anda harus mengisi tabel, ya kan? Tabelnya ada biaya apa saja, Mbak, di dalam tabel itu? Ada biaya bahan baku, Oke, yang biaya kedua, tenaga kerja, sama biaya overhead. ya. Setelah Anda tahu ada 3 biaya yang harus dikelompokkan, maka Anda akan kembali ke soal lagi. Anda harus menentukan biaya kayu jati itu masuknya ke biaya apa? Bahan baku, Ya, betul. Sekarang biaya lem. biaya lem, Biaya apa? tenaga bahan baku, Bahan baku itu bahan untuk membuat almari, bahan fundamentalnya. BOP, Bu. Nah, berarti kalau untuk yang selain itu dia masuknya ke BOP yang membantu mendukung untuk membuat almari gitu. Paham ya BOP ya? Sekarang Ya, paku. BOP, Ya, betul. Terus habis paku apa, Mbak? filter BOP, Ya, betul. Handle? handle BOP, Ya, betul. Tukang biaya tukang BTK, tambah L. Apa? eh, L itu apa? Biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau di pesanan ada yang namanya biaya tenaga kerja langsung. Yang langsung berhubungan dengan almari. Kalau biaya yang tidak ada hubungannya dengan almari namun dia ada di produksi itu namanya BOP atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya siapa? Mandor. Mandor itu kan dia nggak pegang almari, mandor itu hanya ngawasin aja. Tapi dia kerjanya di mana? Dia kerjanya di pabrik. Maka dia kategorinya biaya tenaga kerja tidak langsung. Oke, sekarang yang biaya listrik. BOP, Biaya tukang pelitur. BTKL, Betul. Biaya transport pembelian kayu. BBB, Iya. bahan baku. Semua yang berkaitan dengan bahan baku itu dia kategorinya biaya bahan. Ada lagi enggak biaya yang dibutuhkan? Bis ya? Udah, Oke, iya. nanti BOP yang dibebankannya pakai tarif 200%. Oke, sekarang kita identifikasi. Yang pertama yang dikelompokkan biaya apa dulu, Mbak? Biaya bahan baku, Ya, kalau pesannya tanggal hari ini ya, Anda beli kayu jatinya kapan? bisa pesan hari ini juga atau besok. Ya, kita asumsikan besok aja lah ya. Pesannya hari ini, besoknya Anda baru kulaan kayu. Nah, berarti tanggal berapa kira-kira? Ya, tanggal 30. Oktober 2001. Nomornya kita asumsikan nomor 1. Keterangannya transaksi apa? Biaya kayu jati Ya, betul. Senilai? senilai 16.150.000. Ya, kita masukkan di sini keterangannya dan jumlahnya 16.150.000. Gini ya, Mbak. Ya, Selain biaya kayu jati, butuh biaya apa lagi? biaya transport. Iya, biaya transport itu karena berkaitan langsung dengan kayu jati, maka masuknya ke bahan baku. Mana ini? Nah, ini ya. Senilai berapa, Mbak, biaya transportnya? 800.000. Oke, kita masukkan di Excel. 800.000 ya. Kita asumsikan juga tanggalnya. Ya, tanggal yang sama ya ketika kita beli kayunya. Nomornya kita anggap nomor 2. Oke, yang terkait dengan bahan baku apakah sudah habis? Sudah. Oke, setelah bahan baku Anda menginput biaya apa?
biaya tenaga kerja, Yang pertama biaya apa tenaga kerja langsung itu? ada biaya tukang buat lemari, Mm-mm. sama biaya tukang piltur. Ya, ada 2. Nah, ini enggak usah di copy paste ya. Sejumlah berapa yang buat tukang almarinya? 2.100.000, untuk tukang pilturnya 1.900.000. Nomornya kita asumsikan nomor 1, nomor 2. Tanggalnya, Mbak? Tanggalnya bayarannya tanggal berapa ya? Akhir bulan Bukan akhir tanggal, bulan ya, di akhir pesanan mau selesai. Biasanya, oh iya, akhir ya kan? pesanan. Bukan akhir bulan. Kalau harga pokok pesanan itu kita nggak bicara setiap bulannya, kita bicara selesai pesanan itu jadi atau pesanannya siap untuk dikirim ke pemesan. Nah, kira-kira tanggal berapa Mbak ini gajian atau upahnya buat si tukang kayu sama tukang peliturnya? Tanggal 30. Loh, selesainya Atau 29 loh. oh 29 iya, itu sudah di selesainya 29. iya, berarti bayarannya setelah atau sebelum? Setelah, Hmm? setelah, Harusnya sebelum. Untuk apa? Untuk menentukan untung ruginya. Kenapa? Tanggal 29 ini almarinya sudah diserahkan loh, Mbak. Berarti kan tukangnya harus diberesin dulu sebelum produknya itu diserahkan kepada pemesan. Tanggal berapa ini? Berarti? 28. Iya, boleh. Logikanya masuk nggak, Mbak? Masuk. Ya. Oke, ini juga sama ya. Jadi Anda nggak usah ngutang. Kalau Anda tanggal bayarnya adalah 30 November, maka akan terjadi jurnal utang gaji atau utang upah. Kalau di pesanan itu nggak boleh seperti itu. Sebelum pesanan itu selesai, maka semua biaya harus terbayarkan semua dulu. Oke ya. Ada lagi nggak tenaga kerjanya selain 2 ini? Nggak ada. Habis ya? Udah Oke. habis. Terus untuk BOP yang dibebankannya bagaimana? Berapa persen Untuk tarifnya itu tadi 200% dari? dari biaya tenaga kerja. Nah, ini tarifnya saya tulis 200. Dan masing-masing biaya kita jumlahkan. Bahan baku jumlahnya berapa, Mbak? Bahan baku 16.950, Oke, betul. Tenaga kerjanya. 4 juta. Maka jumlah BOP-nya ini rumusnya adalah gimana? 200% Ya, dikali dikali 4 juta. ya dari tenaga kerjanya. Hasilnya berapa? 8 juta. Oke, cukup. Mbak, siapa tadi? Linda ya? Ya. Silahkan tulis di chat ya, cukup. Sekarang saya minta Mas Muhammad Falik. Mas Muhammad Falik Insanul. Panjang sekali namanya. Masih unmute, Mas? Sudah, Bu. Ya, sudah dikerjakan ya yang jurnal? Sudah. Nah, langkah pertama Anda membuat jurnal apa di sini? Jurnal yang pertama jurnal pemakaian bahan baku, Bu. Oke, nama jurnalnya apa? Jurnal. Tugasnya bisa dicek lagi ya. Ya, sudah. Ya. Itu yang di dalam jurnalnya, barang dalam proses biaya bahan baku yang didebit, yang dikredit persediaan bahan baku. Senilai 16.950. dari mana sih angka 16 juta ini, Mas? Dari biaya bahan baku yang ada di kartu harga pokok. Ya, betul. Jadi tinggal ambil data dari kartu ya. Oke, langkah kedua, Anda diminta untuk membuat jurnal apa? Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Oke, jurnalnya bagaimana? Didebit barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dikredit gaji dan upah. Senilai
Nilai 4 juta Ya. rupiah. Perhatikan debit kreditnya ya. Kalau nanti Anda membuat jurnal kok tidak ada menjoroknya, saya salahkan karena itu tidak menunjukkan debit kreditnya. Anda kan tadi bilang barang dalam proses trade biaya tenaga kerja langsung debit. Nah, Anda tidak perlu tidak perlu menunjukkan debit kreditnya ketika ini tempatnya sudah menjorok seperti ini sudah menunjukkan debit dan kredit. Sudahkah Anda seperti ini tulisannya? Agak menjorok Sudah, ya? Bu. Oke. Nggih. Oke, lanjut. Sekarang pencatatan apa yang selanjutnya? Pencatatan BOP. Ada Yang berapa pertama langkah? ada 3 langkah, Bu. 3 langkah. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama BOP yang dibebankan. Berapa jumlah BOP yang dibebankannya? BOP yang dibebankan yaitu 200% dari biaya tenaga kerja langsung, Totalnya? lalu dikalikan dengan biaya tenaga kerja menjadi sebesar 8 juta. Oke. Nama jurnalnya? Nama jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik, yang bawahnya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jangan bilang bawah atasnya ya. Bilangnya debit kredit. Oke. Nggak ada di aktasi atas bawah, adanya debit dan kredit. Oke, ini tahap pertama BOP ya. Tahap keduanya Anda akan menentukan apanya? Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, kalau yang di atas adalah yang dibebankan menggunakan tarif, yang namanya pembebanan itu kan dia pakai tarif ya. Yang kedua, BOP sesungguhnya yang benar-benar memang dikeluarkan ketika membuat 50 almari. Anda ambil dari mana? Dari data yang sudah dari data ini. Yang pertama biaya apa, Mas? Biaya lem senilai 265.000. Yang kedua, biaya paku. Terus biaya apa lagi? Biaya pelitur sebesar 900.000. Ya, lanjut. Biaya handle dan tarikan almari sebesar 870.000. Lanjut. Biaya listrik sebesar 450.000. Nah, setelah itu Anda kumpulkan, Anda masuk ke dalam jurnal ini ya. Berapa total BOP sesungguhnya? 2.825.000. Nah, dibebankannya 8 juta, yang keluar sesungguhnya 2825. Ada selisih nggak, Mas? Ada, Bu. Oke, selisihnya itu selisih lebih apa selisih kurang? Lebih. Lebihnya berapa? Sebesar 5.175.000 yang diambil dari pengurangan BOP yang dibebankan dikurangi BOP yang sesungguhnya. Ya, berapa dikurangi berapa? 8 juta dikurangi 2.825.000. Ya. Ini kalau selisih lebih kan suatu keuntungan ya. Dia di sisi apa nih selisihnya, Mas? Sisi kanan, sisi kanan. Sisi kanan kiri. Kan nggak ada sisi kanan kiri, adanya sisi debit kredit. Nah, debit apa kredit ini selisihnya? Kredit. Kredit. Perhatikan ya, jika selisihnya selisih lebih, maka selisih BOP-nya ada di kredit. Namun, jika selisihnya itu merugikan, maka selisih ini pindah ke debit. Kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Saya contohkan misalnya Mas Falik. Kalau BOP yang dibebankan 8 juta, BOP sesungguhnya 9 juta, itu suatu keuntungan apa kerugian? Kerugian, Bu. Kalau sebuah kerugian, maka selisih biaya overhead ini adanya di debit apa di kredit? Di debit. Ya. Kreditnya apa? Biaya overhead sesungguhnya. Oke, betul. Paham ya berarti ya? Oke, cukup ganti Mbak Dewi Anjarwati. Silahkan bisa tulis di chat ya. Poin keempat, mencatat apa Mbak? Masih unmute? Pencatatan harga pokok produksi. Nah, jurnalnya bagaimana? Yang di bagian debit ada persediaan produk jadi, yang di kredit
ada barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Angka ini dari mana, Mbak? Persediaan produk jadi dari total biaya produksi dari kartu harga pokok. Ya, dijumlahkan Kemudian semuanya ya. ya, yang biaya bahan baku dari jurnal pemakaian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dari jurnal pencatatan biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead dari jurnal pencatatan BOP. Totalnya berapa produk jadinya? 28.950.000. Oke. Lanjut ke pencatatan nomor 5. Nomor 5 pencatatan harga pokok dijual. Yang di bagian debit ada harga pokok penjualan dan di bagian kredit ada persediaan produk jadi. Saldonya berapa? Saldonya 28.950.000. Anda ambil dari data sebelumnya ya. Ya, Kalau data sebelumnya ini keliru, otomatis nomor 5 pasti keliru. Ya enggak? Nomor 4 salah, nomor 5 pasti salah. Sekarang yang nomor 6, untuk mencatat apa? pencatatan penjualan produk. Jurnalnya? Yang di bagian kas itu terdapat di bagian debit terdapat kas, kemudian kreditnya ada hasil penjualan. Senilai? Senilai 100 juta. Oke, kenapa ini ada kas di debit, Mbak? Saya sudah lupa ya Bu, saya mengikuti cara tutorial dari Ya, Bu berarti Nani. lihat dari YouTube saya ya. Iya, Kenapa ini munculnya kas? Karena sistem pembayarannya menggunakan apa, Mbak? Soalnya dilihat lagi sistem pembayarannya melalui pembayaran secara, kredit. ayo soalnya dibaca lagi. Ini slide saya dibaca coba. Pembayarannya dibayar Secara tunai. iya, kalau secara tunai maka debitnya adalah apa, Mbak? Debitnya adalah kas. Tapi kalau bayarnya secara kredit maka debitnya berubah menjadi Hasil penjualan. loh, kalau hasil penjualan tetap kredit, debitnya yang berubah menjadi Piutang usaha, Bu. piutang usaha. Sampai sini paham nggak? Kalau bayarnya Iya, Bu. tunai, maka debitnya kas. Kalau bayarnya kredit, maka debitnya adalah piutang usaha. Cuman debitnya aja yang berbeda. Hasilnya, jumlahnya pastinya sama. Gitu. Paham ya Mbak Dewi Anjarwati? Iya, Bu, paham. Terima kasih, lanjut Bu. ke laporan laba rugi, Mbak. Nah, ada keuntungan apa kerugian? Ada keuntungan Senilai? 71.050.000. Wah, luar biasa ya untungnya ya. 3/4-nya dari total penjualan. Iya, ini kan memang angkanya saya bukan angka yang real karena saya nggak tahu ya harga beli yang benar. Nah, nanti kalau misalnya Anda punya UKM sendiri, Anda kepingin menentukan berapa harga pokoknya, langkahnya seperti itu. Anda bikin kartunya supaya Anda bisa menentukan HPP-nya berapa, untungnya berapa. Ya, pakai apa? Alur seperti ini akan lebih mudah. Soal yang sudah Anda kerjakan, harga pokok pesanan, ketika betul semua dari kartunya, jurnalnya, laporan laba ruginya, Anda baru dapat nilai 50. Belum sempurna. Nah, masih ada soal yang kedua, tentang harga pokok proses melalui satu departemen. Cukup ya Mbak Dewi, terima kasih. Soalnya berubah sekarang tentang
diolah melalui satu departemen. Ini soalnya. Ganti yang lainnya ya. Mbak Dewi bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang ganti yang lainnya. Saya minta Zahratul Aliyah. Oke, silakan mute-nya di-on-kan dan videonya di-on-kan. Pak Zahratul, kuliah nggak ini orangnya? Mbak, kalau ketahuan cuman nampang doang nanti tak silang ya absensinya ya kalau nggak muncul ya Zahratul Aliyah. Oh, bagaimana, Bu? Tadi kemana aja? Nggak ngikutin kuliah ya? Tadi itu urusin dipanggil temen. Berarti Anda nggak kuliah tadi, nggak dengerin perintah saya ya? Enggak, tadi tak dengerin. Barusan dipanggil temen. Gede ganti. Mbak Indah Putri Larasati. Soalnya mana ya? Iya, Bu. Nama perusahaannya apa Mbak Indah? Apa, Bu? Nama perusahaan yang harga pokok proses. Nama perusahaannya PT Budi. Oke, mengolah satu departemen ya. Biaya yang dibutuhkan biaya apa saja Mbak? Biaya yang dibutuhkan itu biaya produksi, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, sama overhead pabrik. Oke, produk jadinya berapa Mbak? Berapa kilo? Produk jadinya 2.500 kilo. Yang masih dalam proses? 1.500 kilogram. Tingkat penyelesaiannya diperhatikan ya. Soal yang pertama diminta untuk membuat apa Mbak? Hitung harga pokok produksi persatuan dan unit ekuivalen. Oke, silakan bikin tabelnya ya. Tabelnya isinya apa aja Mbak? Isinya nanti ada satu unsur biaya produksi, kolom kedua itu nanti ada total biaya, yang ketiga itu unit ekuivalen, yang keempat itu biaya produk persatuan. Ya, sekarang bahan baku berapa biayanya? Biaya bahan baku itu 160.000. Oke, lanjut yang biaya penolong. Biaya bahan penolong itu 175.000. Tenaga kerja. 150.000. Oke. BOP 75.500. habis ini dijumlahkan dulu ya. Iya. Ketemunya berapa Mbak? Ketemunya 560.000. Ada 500-nya loh. Iya, iya. Iya, yang benar yang mana? Ulangi lagi. 560.500. Oke, sekarang unit ekuivalensi rumusnya gimana? Rumusnya itu menggunakan produk jadi itu, Bu. Produk jadi terus Ditambah dengan itu BB bahan baku. bukan BBB bahan baku. Barang dalam proses. Barang dalam proses nih. Khusus untuk yang bahan baku. Nah, ulangi lagi rumusnya gimana berarti produk jadi? Produk jadi ditambah produk dalam proses dikali itu, Bu, yang 100% itu. Apa namanya itu 100%? Tingkat Lupa, Bu. tingkat penyelesaian atau prosentase penyelesaian. Oke ya, rumusnya coba. Berarti berapa? Sama dengan? Berarti sama dengan 2.500 Ya, ditambah 1.500 dikali 100. 100 apa? 100%. Ya, sekarang yang bahan penolongnya gimana rumusnya?
Sama. Cuma bedanya itu nanti persenannya 90. Oke, lanjut. Persen. Gimana caranya berarti? Sama dengan 2.500 sama 2.500 ditambah 1.500 dikali 90%. ya 90%. Terus tenaga kerja 2.500 ditambah 1.500 dikali 70%. sekarang yang BOP-nya Yang BOP-nya 2.500 ditambah 1.500 dikali 30%. ya kali 30. Oke, sudah sesuai dengan hasil pekerjaan Anda? Sudah. Sudah. Tahap selanjutnya Anda akan menghitung Biaya produksi persatuan. rumusnya bagaimana? Rumusnya total biaya dikali unit ekuivalen. Dikali atau dibagi? Dibagi, maaf Bu, Ya. dibagi unit ekuivalen. Dibagi dengan unit ekuivalen. Bulat Iya, apa koma-koma Mbak hasil akhirnya Mbak? Akhirnya saya pakai koma-koma Bu. Ya, yang bagus itu silahkan komanya dihitung persis ya, supaya hasil Iya. akhir nanti mendekati atau persis sama dengan 560.500. Jumlahkan dulu ya. Berapa Mbak total per unitnya? 153,30129. Ya, di ini ya. Kita lanjutkan untuk menghitung harga pokoknya. Berarti 2.500 dikali 153, sekian lah ya. Iya. Nah, berarti hasilnya berapa? Sama dengan 2.500 dikali 153. Ini sebenarnya koma-koma ya. Iya Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang dalam prosesinya. Ini saya Oke, rumusnya gimana Mbak ini? Rumusnya untuk Dalam BBB proses. itu 100% tadi biaya penyelesaian ya Bu. Tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian dikali 1.500 yang apa itu? Yang dalam proses Oke. dikali biaya produk persatuan. Yang pertama bahan baku dulu ya. Dikali berapa kalau yang bahan baku? Dikali 40,000. Iya. Sama ya sampai ke BOP ya. Ya. Cuman bedanya prosentasenya. Persentasenya. Kalau yang penolong berapa persentasenya? Aduh. Penolong 90%. Oke, ini berarti saya ganti gini ya, 9. Yang tenaga kerja 70%. yang BOP-nya 30%. ya. Ini sebenarnya ya koma-koma sih. Nah, hasil akhirnya bulat. Tapi kalau di sini kok Anda buletin dari awal, otomatis ini pasti selisih. Punya Anda ada selisihnya nggak, Mbak? Hasil punya saya 177.246,8. Ya kan pembulatan 78 kan 8 ya. Karena ini Excel kan otomatis komanya ya sebentar bukannya ini, yang ini ya. Nah, ini kan mau berapapun kan dia pasti ada angkanya semua gitu. Boleh. Terus hasil akhirnya yang di sini ini yang paling penting ya. Berapa, Mbak? Iya. Punya saya itu, Bu, sama 560.500.
Pas. Ya, Yang di atas berapa? yang di atas itu tak bulatkan jadi 383.253,2. Iya. Jadi ini kalau angkanya kecil, gimana kalau angkanya total biayanya adalah jutaan? Total biayanya ratusan juta. Pasti angkanya akan jelimet sekali. Ini selisihnya nggak banyak karena dalam ratusan ribu. Tapi kalau misalnya nih bahan bakunya nanti saya buat angka 200 juta ya. Selisih 0,1, selisih Rp1 aja itu kalau dikumpulin itu akan jadi banyak. Itu Anda terbantu karena angka total biaya di sini itu kecil. Saya bisa mencontohkan kalau total biayanya itu ini angka bisa saya ganti ya. Katakanlah ini 1.500.000 atau 15 juta. Oh, kalau 15 juta ini ya. Enggak koma-koma coba. 130 juta. Yo masih karena ini 4 ya, jadi ini pembulatannya agak lebih mudah. Khawatirnya nanti ketika di sini total biayanya tinggi, maka di bawah itu pasti akan selisihnya tinggi, Mbak. Ya, Anda terselamatkan karena memang biayanya kecil gitu. Jadi pesan saya nanti jangan dibuletin ya, tulis langsung apa adanya supaya nanti hasil akhir di bawah ini sama persis ya. Kalau misalnya ada selisih, itu nggak boleh selisih lebih. Misalnya Anda ketemu 560.505 rupiah. Nah, oke deh 5 rupiah itu kan bukan hal yang ibaratnya berdampak buat perusahaannya. Tapi Anda seorang akunting yang harus hati-hati, yang harus mengerjakan pekerjaan itu kan ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya selisihnya kurang, katakanlah kurang. Iya kalau kurangnya cuma 1.000. Kalau misalnya kurangnya sampai 1 juta, siapa yang mau tombok? Nah, itulah pentingnya seorang akunting harus hati-hati. Jangan kalau misalnya, ini saya bulatin aja. Oke, dibulatin, tapi nanti hasil akhirnya di sini bagaimana? Nah, itu. Berarti soal A sudah kejawab ya. Ini soal A, ini soal B, soal C-nya apa? Saya kok lupa. Laporannya, ya. Laporannya bisa Anda cek sendiri bagaimana cara membuat laporan. Di bukunya siapa? Mulyadi itu ada. Jadi Anda harus bisa mengerjakan ini dulu ya. Harga pokok produk persatuan dan unit ekuivalen itu yang tabel. Ini jawaban yang ini ya. Nah, ini soal yang B. Kemudian soal yang C silahkan dicari sendiri. Di Mulyadi ada. Dan nilai akhirnya harus ketemu berapa Mbak Indah? Harus ketemu 500